Halo, selamat siang. Nama saya Alvin, mahasiswa jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor induk mahasiswa 503 1911002. Saya di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya mengenai kasus eksploitasi SDA berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Eksploitasi SDA berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan itu apa? Pertama, eksploitasi SDA yang telah direncanakan dengan baik. Maksudnya di sini, eksploitasi itu sudah direncanakan baik dari awal sampai akhir untuk melestarikan keadaan lingkungan sekitar dan SDA yang sedang dieksploitasi agar tidak punah pada masa mendatang. Kedua, perencanaannya dinamis dan adaptif dalam berbagai kondisi. Di sini maksudnya rencana itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan dapat beradaptasi dengan jika pada masa seperti sekarang saat pandemi, maka bisa beradaptasi pada perubahan ini. Ketiga, bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat atau lokal dan progresif. Di sini maksudnya kita melakukan eksploitasi, namun kita harus tahu berapa jumlah SDA itu pada daerah itu dan kita harus memikir bagaimana cara untuk mengeksploitasi dan mengolah SDA itu secara progresif terus-menerus agar dapat diolah dengan baik dan dapat melestarikan SDA di sekitar tempat itu. Mengapa pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan itu penting? Karena dapat mempertahankan keadaan lingkungan alam untuk generasi berikutnya. Karena dapat melestarikan SDA baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan, agar generasi mendatang juga bisa merasakan SDA tersebut. Karena SDA itu terbatas, baik itu SDA terbarukan maupun tidak terbarukan. Jika terbarukan itu habis, maka membutuhkan waktu yang lama agar SDA itu bisa dihasilkan kembali. Karena pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan ini melestarikan ketersediaan SDA, maka kedepannya akan menjadi aset yang berharga untuk meningkatkan ekonomi dan mengajarkan para masyarakat untuk mengolah SDA dengan baik dan ramah lingkungan. Dampak eksploitasi SDA tanpa berwawasan lingkungan. Pertama, perubahan keadaan lingkungan sekitar secara permanen. Kedua, langkahnya SDA tidak terbarukan ketika mencapai di masa mendatang. Ketiga, rusaknya habitat. Keempat, hilangnya ekologi baik di darat maupun di laut. Apakah di Indonesia eksploitasi SDA sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan? Dari pribadi saya, masih kurang. Contohnya ada di tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya adalah provinsi penghasil timah terbesar. Namun, timah di daerah saya sudah berkurang sangat banyak dari waktu ke waktu karena eksploitasi yang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dampaknya sangat banyak sekali dan berikut adalah dampaknya. Pertama, perubahan keadaan lingkungan yang permanen seperti lubang besar penggalian timah. Kedua, angkanya timah di daerah saya sekarang. Ketiga, berhubung dengan dampak kedua, tidak ada lagi investor asing yang tertarik dengan daerah saya karena ketersediaan SDA timah tidak mencukupi keinginan investor. Di sini, jika tidak ada sesuatu seperti timah untuk menarik investor asing, maka daerah saya akan kehilangan banyak sumber investasi dan ekonomi di daerah saya akan terhambat pergerakannya dan kemungkinan terburuk adalah mengalami deflasi dan inflasi harga barang. Apakah ada kasus lain? Ya, eksploitasi batu bara di Kalimantan adalah contoh lainnya. Kasus ini telah lama terjadi, yaitu telah terjadi pada tahun 2013. Apa yang buruk dari kasus ini? Ternyata penggalian batu bara ini tidak mengikuti aturan dan membuang limbah-limbahnya ke sungai yang menjadi saluran irigasi dan sumber air masyarakat. Tambang batu bara telah meracuni sungai itu sehingga padi yang tumbuh di sana tumbuh di atas air beracun. Selain batu bara, Kalimantan juga kehilangan setengah hutannya. Kita tahu bahwa Kalimantan memiliki hutan yang banyak. Namun, karena kerusakan tambang ini menyebar luas, Kalimantan kehilangan setengah hutannya. Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Di sini, peran konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sangat penting. Pemerintah seharusnya sudah mengimplementasi pendidikan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan ini sejak sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar para calon generasi mendatang paham bagaimana pentingnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Ada juga agar mereka paham jika eksploitasi SDA seperti kedua contoh tadi tidak dibatasi, maka bagaimana dampaknya? Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Jika ada kekurangan, maafkan saya karena saya tidak pandai bicara. Baiklah, sampai di sini saya minta maaf dan sekali lagi minta maaf dan terima kasih.